Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurfaidah, semester 3 dari Prodi Studi Agama-Agama. Saya di sini mendapatkan tugas tafsir tematis yang membahas sedikit tentang praktek agama Oriental. Orientalisme menurut terminologis adalah sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia barat, atau dapat pula dipahami sebagai suatu gaya berpikir yang dipakai berlandaskan pembedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara timur dan barat. Praktek agama Oriental yang pertama adalah agama Yahudi. Agama Yahudi itu nanti disebutkan ada sembahyang, kurban, puasa, dan khitan. Agama Yahudi adalah agama yang merupakan dikenal sebagai salah satu agama monoteisme mutlak atau tauhid. Jenis-jenisnya tadi sudah saya sebutkan, yang seperti sembahyang, puasa, khitan, dan kurban. Sembahyang di agama Yahudi dilakukan satu hari 3 kali, yaitu pada jam 9, 11, dan 3 sore. Sembahyangnya dinamakan sembahyang pagi, siang, dan malam. Kurban di agama Yahudi dalam bentuk penyembelihan atau pembakaran binatang. Ada 3 jenis kurban di agama Yahudi, yaitu kurban perdamaian, kurban pemajaan, dan kurban-kurban lain. Kalau puasa untuk memperingati kejadian-kejadian bersejarah atau mereka sebut puasa kecil. Khitannya di agama Yahudi itu dilaksanakan pada hari ke-8 kelahiran dan sekaligus memberi nama pada bayi. Saya di sini nanti akan menjelaskan atau memberitahu tentang munasabah ayat sembahyang, kurban, puasa, dan khitan. Sembahyang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Kalau kurban terdapat surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, "Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah kepada Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah." Kalau puasa sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Kalau khitan dalam surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, "Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang mempersekutukan Tuhan." Saya itu munasabah dari sembahyang, kurban, puasa, khitan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dari agama Islam. Korelasi ayat dan tema saya menambahkan sedikit. Dalam sebuah ibadah atau cara seseorang menyembah kepada Tuhannya selalu didasarkan oleh sebuah dalil. Jadi, seseorang tidak tersesat dalam melakukan sebuah ibadah pada agama lain selain Islam. Juga terdapat sumber-sumber yang jelas, entah dari kitabnya atau dari leluhurnya. Jadi, kalau orang yang mempunyai agama itu sudah didasarkan atau dilandaskan
dalil, hadis, Al-Quran atau dari leluhur-leluhurnya yang sudah wajib dipatuhi. Tidak agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha semuanya sudah dijelaskan dalam dalil-dalilnya. Tapi biasanya pemahaman seseorang mengenai agama lain mungkin berbeda karena seseorang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Muncul dari situlah sebuah pengakuan besar mengenai kebenaran terhadap dirinya sendiri. Dalam sholat, puasa, kurban atau ibadah yang lain sebenarnya sudah mengajarkan suatu tujuan, yaitu bagaimana seorang hamba dapat menggapai cinta dan Tuhannya. Jadi biasanya orang-orang itu menganggap agamanya yang paling benar sendiri, tidak ada tandingannya agama lain. Jadi kita itu sebagai umat Muhammad dan Allah, kita harus toleransi dan saling tolong menolong. Cukup sekian pemahaman tentang praktek agama Oriental. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.